Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Citra Pratiwi. Saya mahasiswi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya ingin menunaikan UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Pernikahan dan Perkawinan yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan MA. Yang mana tugasnya adalah mereview materi makalah dari materi 1 sampai materi 5. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Mengenai konsep keluarga. Keluarga adalah unit terkecil sosial kita yang membentuk kepribadian, nilai, dan kesehatan mental individu. Keluarga mencakup biologis, psikologis, sosialisasi, pendidikan, dan ekonomi. Keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh komunikasi, pola asuh, dan kondisi emosional. Dan konflik di dalam keluarga biasanya terjadi karena komunikasi yang buruk dan ekonomi. Jadi intinya, keluarga itu adalah unit terkecil dalam sosial kita. Jadi sehari-hari ya kita bertemu. Ya, keluarga itu mencakup ibu, bapak, anak, saudara kandung. Biasanya, ketidakharmonisan keluarga ini dipengaruhi oleh komunikasi yang buruk. Misalnya, ketika ada persoalan atau konflik itu tidak diomongkan, tidak dikomunikasikan. Begitu juga ekonomi. Yang seharusnya pengeluaran kita banyak, tapi pendapatan dalam keluarga kita itu sedikit. Nah, itu bisa jadi salah satu konflik dalam keluarga. Oke, materi yang kedua adalah tentang mengenai konsep homogami, komplementer, dan ta'aruf. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pernikahan adalah proses sosial, emosional, dan spiritual yang membentuk suatu keluarga. Di dalam keluarga itu ada 3 konsep. Yang pertama homogami. Jadi pernikahan setara lah. Jadi setara ini bisa dimaksudkan dengan setara pendidikannya, setara latar belakang keluarganya, ataupun setara dalam finansialnya atau pendapatan per bulannya. Nah, biasanya pernikahan yang homogami ini cenderung stabil karena tadi ya gara-gara sekufu, jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi dan tidak ada yang merasa lebih rendah. Lalu yang kedua ada komplementer. Perbedaan yaitu perbedaannya saling melengkapi. Jadi ketika salah satu atau banyak hal yang berbeda dalam pasangan, itu bisa menjadi pelengkap dalam hubungannya, menjadi warna lah di dalam hubungannya. Nah, biasanya pernikahan yang komplementer ini cenderung hubungannya lebih seimbang. Lalu yang ketiga ada ta'aruf. Jadi konsep ta'aruf ini adalah perkenalan untuk menuju jenjang pernikahan dalam Islam. Nah, biasanya berbeda dengan pacaran. Kalau pacaran ya udah ada laki-lakinya dan perempuannya. Kalau dalam konsep ta'aruf ini harus ada mahram. Ketika mereka ketemu harus ada mahram yang mendampinginya, jadi tidak boleh hanya berduaan. Baik, materi yang ketiga adalah persiapan dalam pernikahan. Jadi sebelum kita melaksanakan pernikahan ada 4 aspek penting yang harus disiapkan dalam pernikahan. Yang pertama ada jasmani. Jadi sebelum kita nikah kita harus periksa dulu lah, kita tuh ada penyakit apa sih yang nggak kita ketahuin, terus kita tuh subur atau enggak, kalaupun kurang, alternatif solusinya itu bagaimana. Lalu yang kedua adalah psikologis, emosional, berkaitan dengan emosional dan manajemen konfliknya. Jadi gimana sih cara kita tahu tuh pasangan kalau marah temperamen atau enggak. Nah, terus siap atau tidak untuk menjalin hubungan. Ya bayangin aja 2 orang yang berbeda hidup dalam satu rumah. Dan kan kita nggak pernah tahu nih orang itu marahnya gimana, tidurnya bagaimana, terus kalau senang itu tipe yang hambur-hamburin uang atau justru ke hal-hal baiknya, kan kita nggak pernah tahu. Nah, dari situ kita harus
clear sisi psikologisnya. Lalu yang ketiga adalah sisi spiritualnya. Jadi dari awal kita udah ngebahas tujuan nikah tuh apa. Kalau tujuannya itu selain ibadah, mending jangan dulu, karena ya tadi nikah ini kan ibadah terpanjang. Jadi kalau tujuannya bukan untuk ibadah, ya buat apa gitu. Lalu yang terakhir finansial. Jadi sebelum kita nikah kita omongin nih gaji per bulannya ini berapa, nanti ada dana darurat nggak, nanti buat tabungan kita itu bagaimana, dan pengelolaan uang setelah nikah itu bagaimana, mau di keep di istri atau ya udah kita bagi aja. Nah itu perlu dibahas di awal ya. Jangan sampai kita ketika sudah berkeluarga kita baru ngebahas itu. Jadi kan itu agak terlambat ya. Intinya keempatnya itu saling melengkapi dan membangun keluarga yang sehat, harmonis dan stabil. Nah kebanyakan konflik dalam pernikahan itu kan ini ya, komunikasi yang buruk. Jadi apa-apa tuh nggak dikomunikasiin, malah diem, silent treatment. Terus juga masalah finansial, lebih banyak finansial sih, gara-gara cowoknya nggak kerja, terus ceweknya kan butuh uang jadi cerai. Nah itu salah satu faktor terbesar dari cerai. Baik, materi yang keempat adalah tentang relasi marital. Relasi marital adalah hubungan suami istri berbasis emosional, sosial, dan spiritual untuk mencapai sakinah, mawadah, dan warahmah. Kunci utamanya adalah kesetaraan, komunikasi, dan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Keharmonisannya dipengaruhi oleh ekonomi, komunikasi, dan nilai agama, sedangkan konflik perlu diselesaikan dengan sabar dan musyawarah. Jadi sebenarnya kunci utama dalam relasi marital ini itu adalah pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jadi ya kita ambil contoh, kewajiban suami adalah mencari nafkah dan hak istri adalah ya menerima nafkah. Kalau suaminya ini nggak nyari nafkah, yaitu tidak bisa untuk mencapai yang namanya sakinah, mawadah, dan warahmah. Karena ya hak dan kewajibannya itu nggak terpenuhi gitu. Lalu yang kelima adalah teori komunikasi Qaula Ma'rufah. Komunikasi keluarga yang harmonis dibangun atas fondasi penyampaian pesan yang jelas dan ngasih feedback untuk menghindari kesalahpahaman. Secara ilmiah, hubungan ini diperkuat oleh keterbukaan, empati, dan penafsiran positif terhadap perilaku pasangan. Jika kenyamanan komunikasi terjaga, nilai hubungan akan meningkat. Namun, masalah pada satu anggota keluarga dapat berdampak pada seluruh sistem. Nilai ini disempurnakan oleh konsep Qaula Ma'rufah, yaitu perkataan yang baik, jujur, dan lemah lembut sesuai norma agama. Integrasi antara teori komunikasi dan etika spiritual ini menciptakan interaksi yang suportif dan konstruktif. Hasil akhirnya adalah peningkatan kepuasan pernikahan serta kesehatan mental keluarga, sekaligus mencegah risiko komunikasi toksik dan perceraian. Intinya dalam materi kelima ini mengajarkan komunikasi. Jadi komunikasi yang baik itu adalah dengan adanya keterbukaan, adanya empati, dan saling memahami. Gitu. Oke, cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.